anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu adalah Siti Komaria, SPD. Ibu adalah guru kelas 2 di SDN 05 Penagan Ratu. Oke, lanjut ya. Oke, hari ini kita akan belajar di kelas 2 tema 5 subtema 1, yaitu pengalamanku di rumah. Oke, lanjut. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama. Itu adalah kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan panjang benda dalam sentimeter. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan bunyi panjang pendek lagu. Oke, lanjut. Oke, subtema 1, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Lanjut. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Oke, apa yang Beni lakukan? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding pun terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Kemudian, dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama. Oke, Ibu akan membacakan percakapan ya antara ibu dan Beni. Kalian simak baik-baik. Diawali dengan ibu dulu ya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterai dengan baru. Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding pun terjatuh. Iya, nak. Kedepannya, Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, ini adalah percakapan antara ibu dan Beni. Kemudian, nah, sudahkah kamu membenarkan teks percakapan? Nah, kalau begitu, buatlah pertanyaan dan mintalah temanmu untuk menjawabnya. Oke, kemudian, nah, ayo kita menulis. Dengarkan percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Silahkan dijawab anak-anak. Kemudian, siapakah yang mengambil jam dinding? Lalu yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Bagaimana cara mengambil jam dinding? Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Oke, dijawab ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Ini terdapat ibu dan
Benny. Oke, Ibu bacakan ya. Dari Benny terlebih dahulu. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Terus kemudian Ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati ya. Kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, begitu. Nah, gambar berikut itu menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Nah, latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya ya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Kemudian amatilah gambar berikut. Kira-kira nih gambar apa anak-anak? Oke. Kemudian Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, alat untuk mengukur jam dinding apa? Alat yang digunakan adalah penggaris. Oke. Nah, penggaris ini disebut juga mister. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Nah, sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Dan sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Oke anak-anak, bisa ya? Oke, lanjut. Nah, perhatikan percakapan di bawah ini. Diawali dengan Benny. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Oh, terima kasih ya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Nah, ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Oke, misalnya nama benda, ada buku. Panjangnya berapa? Misalnya panjangnya 15 cm. Kemudian nama benda yang lainnya, ada pena. Panjangnya berapa? 7 cm. Oke, kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang pertama, ini ada gambar jam yang berisi tisu ya. Apakah bisa diukur dengan penggaris? Ya, tentu saja bisa. Nah, begitu ya, Nak. Oke, selanjutnya ayo bernyanyi. Yang judulnya adalah Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Birama 2/4, temponya sedang ya. Oke. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, kita bernyanyi bersama yuk. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu ya. Nah, terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kita tutup dengan
berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalian ingat, harus rajin belajar. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.